Halo sahabat klikinfo.id, jumpa kembali dalam program Pisang Bincang Santai. Masih bersama saya Andres Didik. Saat ini berjumpa dengan salah seorang wakil ketua Pradi Jakarta Selatan. Betul. Ya. Apa kabar? Baik, Mas Bayu Baik. Prasetyo. Alhamdulillah Ya. sehat. Oke, Mas Bayu, Ya. di DPC Jakarta Selatan, Pradi DPC Selatan itu Mas di bagian apa? Saya wakil ketua Ya. DPC Pradi Jakarta Selatan. Kami ada beberapa wakil ketua, saya salah satunya. Oleh ketua kami, Bang Oktolin Hutagalung, saya dimintakan untuk membantu beliau menjalankan program-program DPC Pradi Jakarta Selatan terkait dengan keolahragaan. Ya. Jadi kami menjalankan hal itu. Oke, nah di DPC Jakarta Selatan tentunya ada beberapa bidang-bidang ya mungkin ya atau Betul, bagian-bagian. ada Nah, betul-betul. kebetulan Anda membidangi untuk khusus di olahraga. Kami mensupervisi bidang olahraga. Ya. Nah, bidang olahraga itu menurut Anda rumit nggak sih? Sebenarnya tidak rumit sepanjang kita bisa menjalankan sesuai dengan komitmen, perencanaan yang matang dan koordinasi dengan teman-teman yang ada itu bisa kita langsungkan. Ya. Nah, di olahraga sampai sejauh mana sebetulnya secara hukum ya olahraga di Indonesia ini yang kemudian melanggar hukum? Ya, kalau bicara dengan olahraga, kita memang sudah ada payung hukumnya undang-undang. Di tahun 2022 ini telah terbit Undang-Undang Nomor 11 tentang tahun 2022 tentang olahraga. Nah, hal itu untuk menjadi payung berbagai kegiatan keolahragaan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Selain itu mungkin juga ada undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut dan turunan-turunannya. Nah, sebetulnya gini, yang paling banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum di Indonesia itu dalam hal apa ya untuk olahraganya? Untuk olahraga, kalau kita bicara tentang olahraga, mungkin hal-hal yang banyak kita dengar, baca, dan lihat sendiri biasanya terkait di dalam cabang olahraga sepak bola. Ya, oke. Seperti adanya kerusuhan antar supporter, kemudian mungkin di internalnya ada gaji pemain yang belum terbayarkan, seperti itu kan. Nah, hal-hal itu yang seringkali kita bisa temukan di beberapa cabang olahraga, terutama di sepak bola yang merupakan olahraga favorit di Indonesia. Sampai sejauh ini Pradi Jakarta Selatan pernah melakukan bantuan hukum di kasus apa? Kalau bantuan hukum perlu saya jelaskan, kami tidak langsung menangani penanganan pembelaan hukum, tetapi kami punya namanya PBH, Pusat Bantuan Hukum Pradi Jakarta Selatan. Tetapi itu lebih kepada kasus-kasus yang menyangkut masyarakat tidak mampu. Nah, kalau di olahraga ini sebenarnya kita lebih kepada menjalankan edukasi melalui kegiatan-kegiatan program keolahragaan seperti yang saat ini sedang kita lakukan, yaitu talk show mengenai peran hukum untuk menata sepak bola nasional pasca tragedi Kanjuruhan. Hal-hal seperti itu yang fokusnya kita lebih ke sana. Oke, kita masuk ke peristiwa di Kanjuruhan. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab dengan peristiwa ini? Kalau kita lihat memang setelah adanya tragedi Kanjuruhan kemudian keluarnya hasil rekomendasi dari tim gabungan independen mencari fakta, maka persoalan sepak bola itu menjadi tanggung jawab bersama sebenarnya. Ada hal-hal yang ternyata tidak dipahami atau tidak dijalankan oleh para stakeholder yang menjalankan kegiatan keolahragaan dalam khusus ini sepak bola. Saya kira ada porsi masing-masing organisasi yang kemudian menjadi perannya di situ, gitu. Jadi tidak bisa kita membebankan kepada satu pihak saja. Tapi kalau menurut Mas Bayu sendiri ya, ini kan banyak sekali melibatkan, artinya dari kepolisian, dari angkatan TNI, terus kemudian dari pihak pengelolaan tempat. Itu sebetulnya peristiwa Kanjuruhan itu harusnya tidak memakan korban sedemikian banyak. Betul. Apabila apa menurut Anda? Kalau kita lihat ternyata pada faktualnya setelah diadakan investigasi penyelidikan dari berbagai pihak, khususnya dari tim gabungan independen pencari fakta, memang kita ketahui ternyata
stadion yang tidak memadai, itu ditemukan ada infrastruktur, sarananya dan memang sarananya kurang memadai sarananya. Betul. Kemudian pemahaman mengenai sistem keamanan itu sendiri. Seperti kita ketahui, ternyata mungkin pemahaman terutama pendapat saya pribadi memang dari antara pihak panitia pelaksana dengan keamanan tidak ada koordinasi yang cukup baik dan pemahaman mengenai penanganan keamanan terhadap para supporter. Karena seperti diketahui ada peraturan dari FIFA yang melarang adanya penggunaan gas air mata di lapangan, walaupun sempat ada bukan pembelaan ya, tapi statement bahwa itu sebagai pembelaan diri. Tetapi kan itu terjadi karena suatu sebab gitu kan, sebabnya itu yang kemudian ternyata tidak tertangani dengan baik seperti itu. Jadi memang kalau dilihat urutan kejadiannya akan menjadi sangat panjang dan secara singkat bisa saya katakan masih ada kurangnya pemahaman bagaimana mengelola safety safety stadium seperti apa kan, safety and regulation stadium. Nah, seperti apa pengelolaan venue demi keamanan para penonton sendiri, para pemain gitu kan, dan orang-orang yang ada di dalamnya. Oke. Menurut Anda banyak sekali peristiwa sepak bola yang berujung peristiwa dan banyak juga memakan korban jiwa di Indonesia ini. Menurut Anda sendiri, penonton kita atau supporter Indonesia ini dibanding dengan luar lebih baik atau lebih buruk? Atau bagaimana menurut Anda sendiri? Ya, kalau dilihat sebenarnya di luar negeri pun pernah mengalami hal seperti ini. Baru kita ingat ketika peristiwa berapa tahun yang lampau sekitar 1985 ketika pertandingan champion antara Juventus dengan Liverpool yang makan korban gitu kan, tetapi mereka kemudian berbenah diri. Mereka berbenah diri, mereka mengelola pengelolaan keamanan stadion seperti apa, kemudian punishment terhadap pihak yang melakukan pelanggaran seperti apa, sehingga kemudian mereka menjadi lebih baik sekarang. Padahal kita ketahui dulu supporter Inggris sangat keras gitu ya dibanding Indonesia. Nah, Indonesia sendiri mungkin menurut saya karena penerapan keamanan yang kurang dipahami dan juga punishmentnya juga kurang memberikan efek jera seperti itu, karena bagaimanapun sepak bola itu menyangkut audiensi penonton yang cukup banyak, sehingga kemudian diperlukan suatu penerapan yang hukum yang tegas sehingga bisa memberikan keamanan pada semua pihak. Kalau kita melihat para supporter kita ya mungkin karena saking cintanya kepada sepak bola ya. Nah, kadang-kadang suka mengabaikan kondisi keamanan, kondisi aturan gitu. Nah, menurut Anda kedepannya ini yang perlu mendapatkan sebetulnya kayak penyuluhan, bimbingan edukasi itu pada supporter seperti ini perlu nggak sih sebetulnya? Saya kira sangat perlu, seperti tadi yang pada saat acara talk show ini tadi disampaikan bahwa sekarang ini supporter itu kan berkumpul pada suatu komunitas seperti misalnya kalau di Persija Jackmania, Persib Viking seperti itu. Nah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab para pengelola atau pimpinan dari supporter sendiri untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman bahwa kalau ada olahraga kan ada kalah ada menang, nggak mungkin menang terus seperti itu kan. Siap menang siap kalah seperti itu. Nah, itu yang kemudian harus diberikan terus-menerus edukasi seperti itu, sekaligus juga ketika ada kejadian yang benar terjadi penerapan hukumnya memang harus tegas sehingga memberikan contoh kepada yang lain. Oke, kalau menurut Anda, Mas Bayu penanganan secara keamanan di Indonesia sendiri, kita kan mengadakan perhelatan bola itu kan nggak sekali dua kali, dalam setahun sekian. Kalau kita tarik mundur sekian tahun, harusnya kita sudah mulai memahami dalam menyikapi ketika kerusuhan itu terjadi, keamanan harus bagaimana nih. Menurut Anda ada kemajuan nggak sih? Kok kayaknya? Gimana menurut Anda? Itu kalau berkaca kepada peristiwa tragedi Kanjuruhan kan berarti ada setback ya, ada kemunduran sebenarnya. Seharusnya di mana negara lain makin berkembang sepak bolanya, kita juga seharusnya seperti itu. Sejak ketika dulu sepak bola masih amatir perserikatan,
kemudian liganya berubah-berubah, harusnya kan ada pembelajaran dan perkembangan mengenai sistem pengelolaan manajemen keamanan stadion, serta manajemen pengelolaan supporter misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya tragedi ini justru menyadarkan kita ternyata kita harus mungkin mengulang kembali dari awal, sekaligus juga menetapkan hal-hal apa aja yang harusnya diterapkan dan tidak boleh terulang kembali kejadian kanjuruhan itu. Oke, memang kita terus berbenah, terus belajar. Semoga di kemudian hari peristiwa seperti Kanjuruhan tidak terjadi lagi. Betul, itu harapan kita. Oke, terakhir Mas Bayu boleh disampaikan ke sahabat klikinfo.id, harus bagaimana sih kita nih menyikapi dengan peristiwa-peristiwa olahraga ini ya? Artinya kita harus makin hari makin cerdas, makin hari makin mawas diri, ya kan? Boleh disampaikan. Baik, terima kasih. Kalau menyikapi di dunia keolahragaan, maka sebenarnya ada satu prinsip yang harus dipegang, itu sportivitas. Sportivitas itu baik di cabang olahraga apapun harus terapkan. Kita harus siap kalah, harus siap menang. Tetapi intinya bahwa keolahragaan itu kan untuk mencapai sebuah prestasi. Prestasi itu tidak bisa instan. Nah, proses ini yang harus sama-sama bisa dipahami oleh semua stakeholder yang ada di dunia olahraga. Terima kasih Mas Bayu. Bincang-bincangnya luar biasa, bisa membantu sahabat Klikinfo untuk semakin mengerti ya olahraga terima kasih, di tanah air. Baiklah teman-teman sahabat Klikinfo.id, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Bayu, Wakil Ketua Peradi Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.